Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam tugas .1.A.9 koneksi antar materi calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Malang bersama saya Rahmawati dari TK PGRI 2 Sumber Pucung. Pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara dalam filosofi Patra Triloka. Ing ngarsa sung tulodo di depan seorang guru menjadi teladan, ing mati membangun karso di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, tuturi handayani di belakang menjadi pendorong dan motivasi. Memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pembimbing pembelajaran diambil berpihak pada anak, karena setiap anak memiliki pribadi yang unik dan beragam. Sesuai perannya guru sebagai pamong yang senantiasa menuntun anak yang ada kalanya dihadapkan suatu dilema dalam proses mencapai kodrat alam dan kodrat zamannya. Mengharapkan pertumbuhan anak sesuai minat dan bakatnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Salah satu cara dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada anak dengan memperhatikan minat, bakat, dan kesiapan belajar anak. Sesuai peran guru sebagai fasilitator dan motivator harus mampu memfasilitasi perbedaan kemampuan belajar setiap anak, kita harus mampu menciptakan suasana belajar yang berpihak pada anak. Untuk itu, guru dituntut untuk terus belajar, berinovasi, reflektif, dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Merdeka Belajar yang berprofil pelajar Pancasila sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara Patra Triloka. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus tangguh dan tidak mudah menyerah, yaitu nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada anak. Harus menjadi karakter dan muncul dalam proses pendidikan dalam pembelajaran. Nilai-nilai yang mempengaruhi karakteristik tumbuh kembang anak adalah nilai budaya, moral, nilai agama, nilai sosial, menjadi acuan dalam bertindak untuk melakukan suatu perubahan atau menyelesaikan masalah. Sebagai pemimpin pembelajaran, dapat memahami dan memilih satu dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika seperti dalam kutipan Etika Pendidikan halaman 43. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Akal dan moral, 2 dimensi manusia yang saling berkaitan. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Kesimpulannya adalah bahwa karsa merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia, karena karsa ini pun berhubungan dengan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang disadari ataupun tidak. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip inilah yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Dilema etika adalah di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan di mana keduanya benar tetapi bertentangan. Sedangkan dilema bujukan moral adalah di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seringkali dihadapkan masalah yang terjadi pada murid. Proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid. Sebelum pengambilan keputusan, identifikasi terlebih dahulu masalah tersebut, apakah termasuk dilema etika ataukah termasuk bujukan moral. Pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dapat menggali potensi murid. Dari potensi yang dimilikinya, pendidik akan lebih mudah mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Melalui proses coaching, dapat menjalin komunikasi yang baik antara pendidik sebagai coach dan murid sebagai coachee.
sehingga menanamkan pendidikan kompetensi sosial emosional akan jauh lebih mudah diterima oleh murid, sehingga tanpa disadari menjadi pembiasaan budaya positif. Agar keputusan yang diambil dapat bermanfaat dan lebih tepat bisa diterima oleh banyak pihak yang berkepentingan dalam pembelajaran, gunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan di dalamnya. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah, yaitu uji lega, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. 5. Pengujian 4 paradigma benar lawan salah. 6. Melakukan 3 prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Mulanya adalah Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selain itu, proses pembelajaran harus mampu menjawab kebutuhan belajar siswa, serta mengelola potensi sosial emosional dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan kesadaran penuh Minfrus menjalin kerjasama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan mampu membuat keputusan sebagai pemimpin pembelajaran atas dilema etika yang dihadapi dalam proses mewujudkan tujuan pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar. Demikian tugas koneksi antar materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.